Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, Ibu absen kehadirannya dulu ya. Askiatun Nisa, Cut Aska, Cut Siti, Gaitsa, Naura, Cut Mahira, Zakia Saima, Keisha, Nafisa, Hafildah, Hilyatu Amira, Kaisa, Syakira, Atia. Ada yang belum? Ada yang terlewat. Oke, siapa namanya? Oke, baik. Terlewat ya tadi. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, berhubung juga sudah siang, kita ice breaking dulu ya. Ya, instruksinya itu adalah ketika Ibu bilang clap, maka kalian akan tepuk tangan. Ketika Ibu bilang boom, maka gitu ya. Kemudian saat keluar kata-kata cheese, maka ambil snack di atas meja. Siapa yang tercepat? Permainannya berpasangan. Oke, bisa dipahami? Ada berapa kelompok? 4 ya. 4 berarti 8. Semoga beruntung. Biar apa? Oh, kalian bertiga, berarti begini. Oh, gini. Ya, siap ya? Hati-hati dengan jebakan. Clap, boom, clap, boom, 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 clap, boom, clap, boom, clap, clap, boom, boom, cheese. Siapa yang dapat? Oke. Baik. Oke, kita nanti ada ice breaking berikutnya. Ya, jadi kita kembali lagi. Siap-siap nanti ada ice breaking berikutnya, siapkan energi. Siapa yang tercepat? Jangan-jangan orang yang sama akan mendapatkan snack kedua. Oke, anak-anak ibu semuanya. Sebelumnya kita mau refreshing dulu atau kita mau flashback dulu. Apakah kelas ini sudah mendapatkan materi tentang koordinat kartesius sebelumnya? Di kelas berapa? Kelas 7. Apakah sudah pernah mengenal bagaimana bentuk dikatakan simetris? Di kelas berapa? 8. Baik, alhamdulillah. Berarti prasyarat untuk masuk ke materi ini sudah lengkap, ya. Kemudian Ibu akan memberikan contoh nyata
tentang penerapan materi kita hari ini yaitu transformasi geometri. Ya, contohnya simpel sekali. Ibu akan memberikan 2 contoh. Yang pertama, setiap pagi sebelum ke sekolah itu bercermin tidak? Apa yang terlihat di cermin? Pantulan dari diri kita sendiri. Kok tahu itu pantulan? Beda dari yang aslinya? Oh, posisi matanya seolah terbalik. Ya. Belajar di mana tentang pantulan? Di fisika. Berarti kalian sudah berhasil mengkolaborasikan antar mapel. Kemudian yang kedua, saat hal yang paling simple, memindahkan barang di atas meja. Ya, ketika memindahkan barang di atas meja, yang berubah apa? Posisinya saja, bentuknya tidak berubah, tidak? Tidak. Tanpa kita kesadari bahwa aktivitas di dalam keseharian kita itu melibatkan banyak sekali keilmuan. Ya, baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan hari ini. Tujuannya adalah nanti setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ya, pengertian perbedaan antara refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Dengan menggunakan contoh gambar atau soal yang melibatkan transformasi geometri dan mampu menjawab dengan benar minimal sekali 90% dari soal yang diberikan. Kemudian, profil pelajar Pancasila yang akan kita munculkan hari ini, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah ya, ketika kita berdoa ya. Kemudian bernalar kritis. Kapan ini akan dilakukan? Ketika Ibu akan memberikan sebuah masalah di setiap kelompok, dan di situ kalian akan diminta untuk bernalar kritis. Kreatif, di mana? Bagaimana kalian menemukan ide dari setiap permasalahan yang diberikan? Kemudian mandiri, bagaimana itu mandiri? Bagaimana hari ini bukan ibu dulu yang memberikan materi ke kalian, tapi kalian akan menemukan secara mandiri bersama teman-teman di dalam kelompok. Bisa dipahami? Saya. Nah, jadi pembagian kelompok hari ini pernah tidak pertemuan sebelumnya, Ibu ada memberikan tes diagnostis. Ya, ternyata kan kalian bertanya nih hasilnya untuk apa, Bu? Hasilnya ini adalah penempatan kelompok berdasarkan hasil tes sebelumnya. Gitu ya. Jadi hari ini kelompok yang dibentuk itu berdasarkan hasil tes sebelumnya, diagnosis sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang transformasi. Ya, transformasi adalah ada yang sudah belajar perubahan sebuah objek pada bidang tertentu tanpa merubah bentuk asli. Baik, terima kasih. Berarti kalian sudah belajar. Transformasi itu adalah merubah sebuah objek, perubahan posisi sebuah objek tanpa merubah dari
bentuk aslinya. Nah, itu di dalam transformasi sendiri kita akan belajar 4 ya, pembagian transformasi. Yang pertama adalah yang hari ini sudah ada di meja kalian masing-masing. Ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan dilatasi. Ya, nah untuk lebih lanjut kita akan membedah satu persatu materi itu, tapi hari ini kita akan membahas secara umum dulu konteks dari materi tadi. Baik, nah ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada gambar apa? Catur. Catur. Kemudian ini ada gambar apa? Pemandangan. Ada apa yang unik di pemandangan itu? Ada danau. Terlihat apa di danau itu? Pantulan dari sebuah rumah dan pohon. Kemudian ada apa ini? Peta. Peta adalah apa? Bentuk terkecil dari miniatur dunia. Ini gambar apa? Apa itu? Proyektor. Baik. Kira-kira kaitannya apa ya dengan pembagian kelompok tadi, dengan ragam transformasi tadi? Nah, kita akan bedah sekarang. Baik, sebelumnya Ibu akan membentuk kalian menjadi kelompok ahli. Sebelum kalian akan bertemu dengan siapa kawan-kawan kalian di kelompok ahli, dalam kelompok yang sekarang tentukan siapa yang akan bergabung ke translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Oke? Sudah tentukan tidak boleh apa? Tidak boleh double. Satu orang hanya satu. Sudah? Sudah. Perhatikan, Ibu akan menunjuk ini adalah kelompok translasi. Yang sudah memilih translasi akan bergabung ke kelompok ini. Ini adalah refleksi. Di belakang dilatasi, di sana adalah rotasi. Oke, dalam waktu 2 menit silahkan pindah posisi. Sudah? Selesai? Baik, terima kasih. Selamat datang di kelompok ahli. Hari ini kalian akan menjadi ahli, menjadi seorang penemu, di mana Ibu akan memberikan sebuah LKPD yang akan kalian diskusikan di kelompok, dan kalian akan menyimpulkan kira-kira apa sih makna, apa sih hal yang baru yang bisa kalian dapatkan dari masalah yang akan kalian baca nanti di lembar tugas kelompok. Ya, dan nanti setelah kalian menguasai materi itu, dan misalnya ini ada 4, keempatnya harus benar-benar menguasai materi translasi. Kemudian dalam durasi waktu sekitar 20 menit kalian menguasai materi itu, kalian akan pindah, akan kembali ke kelompok semula yang tadi. Tugasnya apa di kelompok semula yang tadi? Secara bergantian kalian akan mempresentasikan atau menjelaskan kembali ke teman satu kelompok yang kalian dapat dari kelompok ahli tadi. Kalian akan menjelaskan sampai si teman-teman benar-benar paham dan mengerti. Gitu. Bisa dipahami instruksi kerjanya? Bisa ya. Kemudian Ibu akan melakukan penilaian.
kepada kalian, ada yang namanya penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan di dalam kelompok, dan juga melakukan penilaian individu. Sejauh mana kalian menguasai materi yang diamanahkan untuk diri kalian sendiri, dan sejauh mana kalian bisa mengemban amanah memberikan ilmu tersebut ke orang lain. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Baik. Kalau tidak ada, satu kelompok akan Ibu berikan 2 lembar agar mudah untuk mendiskusikan kelompoknya. Translasi. Refleksi. Boleh menggunakan bantuan dari buku paket ya nak, yang ada sama kalian sendiri. Dilatasi. Kemudian rotasi. Oke. Di situ masing-masing terdapat 4 masalah kontekstual yang tugasnya kalian harus mencerna dan menyimpulkan dari apa yang diberikan. Ya. Bisa dipahami? Silakan dimulai diskusinya dengan harapan semuanya terlibat, semua aktif, karena tadi kita mandiri, kreatif, dan apa? Iya, silakan. Boleh, silakan. Satu aja. Fokusnya di satu kertas saja. Silakan tulis nama anggota kelompoknya. Hasil diskusi kalian silakan tulis di bagian jawabannya. Satu kelompok saja, satu kertas saja ya. Yang akan dikumpulkan satu kertas saja. Ini bergabung aja nak kertasnya, namanya di sini. Jadi diskusinya berempat. Fokusnya kemana? Ke situ, oke. Oh ya. Jangan lupa menuliskan anggota kelompok di kertasnya. Bisa dipahami soalnya? Bisa. Foto yang diperbesar. Jadi anggaplah kalian buat pas foto nih. Ya kan? Kemudian foto kalian kan kalau besar, cuci sebesar kalian kan nggak mungkin. Ada kertasnya? Enggak kan? Ada mesin printnya? Enggak kan? Berarti kalau mau jadi dia ukuran 3x4, dikecilkan. Kalau misalnya dasar fotonya 3x4, mau kita cuci jadi 4x6, dibesarin. Nah, seperti itu asumsinya. Jadi menelaah dulu soalnya. Kemudian, nah, misalnya diubah bentuknya. Bayangkan pas foto kalian, apakah ketika diperbesar fotonya hidungnya juga besar? Apakah matanya besar sebelah? Enggak kan? Nah, jadi coba simpulkan dari kalimat itu, kira-kira apa yang kalian bisa simpulkan terkait dengan dilatasi kalau konteksnya itu adalah pas foto. Gitu, ya. Putaran bumi. Analisa soal literasi soal dulu. Apa tadi? Bumi. Salah satu contoh rotasi mendasar adalah perputaran bumi kan.
pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur setiap 24 jam. Dia akan kembali ke titik. Misalnya pergerakannya Pulau Biren ini dimulai. Begitu setelah 24 jam Biren akan kembali ke titik semula sebelum diputar. Nah, itu di rotasinya. Jadi satu kali rotasi itu berputar sampai satu kali putaran penuh. Kan? Kemudian yang menyebabkan terjadinya siang malam. Jadi yang apa yang harus kalian jelaskan apa yang terjadi? Bahwa dalam perputaran itu yang bergerak siapa? Bumi yang bergerak, sedangkan mataharinya tetap. Ya, proses terjadinya siang malam karena misalnya Biren berputar. Ini mataharinya tetap, Birennya berputar. Semakin Biren menjauhi matahari, maka semakin sedikit cahaya yang didapatkan oleh Kabupaten Biren. Gitu kan. Ini kan kita sudah mulai puncak nih mataharinya. Posisi matahari sudah mulai kita jauhi matahari pelan-pelan. Jadi sudah mulai agak gelap. Gitu kan. Semakin sore semakin gelap gitu. Sampai besok pagi di jam sekian juga matahari akan kembali ke titik bumi. Biren akan kembali ke titik semula. Nah, di situ. Jadi kalian harus menjelaskan apa yang terjadi kalau bumi tidak berputar, apakah akan terjadi siang malam? Nah, iya, akibatnya kalau dia berotasi bagaimana, kalau dia tidak berotasi dampaknya seperti apa? Itu. Kalau dia nggak berotasi, awan hujan nggak bergerak kan? Akan ada di situ terus. Otomatis daerah yang ditutupi awan hujan akan banjir, karena dia nggak pindah. Atau daerah yang ditutupi salju, kalau bumi tidak berotasi, maka dia akan tidak ada pergantian musim. Gitu. Nah, coba analisa. Kalau mandek di satu masalah, loncat dulu ke masalah yang lain. Ya, paham nak di sini? Simpel ya tadi memindahkan buku ke meja kan? Ada kendala? Sudah nomor berapa? Sudah nomor 2. Ini yang paling suka kesujuan nih kan? Udah kebayang kan? Troli. Tadi apa? Stroli. Ada kendala? Masih di troli? Oh, nggak troli lagi. Membuka dan menutup laci meja. Hmm. Karena dia searah. Iya, dia punya rel. Hmm. Gini nak, ini kan misalnya ini laci. Kalau laci ditutup dia sama, ya kan? Kalau dibuka setengah, berapa yang sisa di dalam? Setengah lagi kan? Nah, itu kan bagian dari translasi juga. Translasi itu apa? Translasi pergeseran suatu objek. Pencerminan juga dia? Ya, ya kan? Nah, kayak kakak tadi bilang, Cuk Siti bilang, pasti dia ada sangkutan di dalam sehingga lacinya nggak lepas waktu ditarik kan. Berarti ada di setting di relnya itu. Nah, yang perlu kita pahami berarti translasi yang berlaku pada laci itu adalah
gerakannya searah gitu karena dia punya rel. Jadi translasi yang berlaku adalah translasi eh, bentuknya searah tidak tapi dia tidak berpindah tempat. Nah, coba analisa. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Boleh lanjut ke soal berikutnya kalau di situ tersendat, Nak. Ya. Eh, kita punya waktu 10 menit lagi untuk di kelompok, ya. Yang perlu kalian pahami, ketika kalian terkendala di satu soal yang memang susah untuk menalar, kalian bisa loncat ke materi berikutnya. Tapi dengan pertimbangan bahwa ketika kalian menjelaskan ke kelompok asal nanti, kalian akan menjelaskan contoh versi contoh yang paling kalian pahami, gitu, ya. Bila kipas angin yang dimaksud itu baling-balingnya. Dapat menghasilkan energi, nah, kan? Energi dalam kurung angin yang dapat mendinginkan, ya. Nah, seandainya baling-baling itu tidak baling-baling pada kipas angin tidak berotasi, apakah akan terbentuk angin? Tidak. Ya kan? Berarti rotasi pada kipas angin sangat diperlukan untuk menghasilkan angin gitu. Jadi dampak dari rotasi yang terjadi pada kipas angin bermanfaat untuk manusia ketika cuaca sedang panas gitu. Ya. Ini kenapa belum gasing? Kebayang gasing? Iya, dia ada tuasnya. Iya, prinsip rotasi, gasing. Bayangkan gasing ditarik tuasnya sekuat tenaga, kemudian dia akan berputar. Tuasnya. Kan di gasing itu, bawah gasing itu runcing kan cuman segini. Seandainya dia tidak berputar, apakah dia akan stabil posisinya? Pasti mereng, ya kan? Oh, mereng dan jatuh. Jadi kenapa rotasi itu sangat diperlukan di gasing? Biar menstabilkan posisi gasing biar tidak jatuh, gitu kan? Jadi manfaat rotasi di permainan, di alat untuk permainan. Coba analisa bahasanya seperti apa. Ada kendala? Nggak ada.
Mm-mm. Proporsi itu perbandingan. Proporsi, misalnya perbandingan, ini di bagian mana dulu? Kalian proporsinya bahasanya di mana? Proporsi objek seperti jalan, gunung, sungai tetap terjaga. Misalnya pertanyaan tadi kan gunung nih ya, pemandangan, ya kan? Kalian mau menggambar apa ya? Misalnya pemandangan sawah yang ada irigasi di tengahnya. Ketika kalian membuat miniaturnya, otomatis perbandingan antara sawahnya dengan irigasinya proporsinya harus sama, perbandingannya harus sama gitu. Atau ketika kalian buat teh, ada campuran gula, perbandingannya juga harus sama, air banyak air dengan takaran gulanya gitu. Ya, paham? Waktu yang kalian miliki tinggal 4 menit lagi ya. Sudah siap? Oke, kelompok translasi sudah siap. Bagaimana dengan kelompok lain? Menuju ya? Sudah? Oke, bagi kelompok yang sudah, silahkan melakukan eksperimen. Eksperimen sederhana, misalnya translasi. Dengan apa yang kalian miliki di meja atau yang ada sama kalian, silahkan membuat apa namanya? Membuat eksperimen sederhana untuk meyakinkan kalian bahwa yang kalian jawab benar.
Sudah? Sudah buat eksperimen ringan? Sudah. Menggunakan media apa? Buku. Refleksi? Sudah membuat eksperimen sederhana? Sudah. Menggunakan media apa? Air. Oke. Dilatasi? Sudah menggunakan eksperimen sederhana? Sudah. Medianya apa? Kacamata. Baik. Rotasi? Botol sama pulpen. Baik. Itu berbeda ya dengan yang diberikan tadi ya. Bagaimana rasanya menjadi kelompok ahli? Ternyata menjadi ilmuwan itu tidak mudah. Iya kan? Mengamati apa yang terjadi di alam, kemudian menalar dan mencari dari segi keilmuan. Baik, terima kasih untuk kelompok ahli. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Sudah? Sudah ya? Oke. Kemudian yang harus kalian lakukan di kelompok ahli, petunjuknya adalah sampaikan apa yang kalian telah bedah di kelompok ahli kepada teman-teman di kelompok asal. Silahkan bergilir dan teman-teman yang sedang mendengarkan boleh menggunakan kreativitas dalam bernalar kritisnya untuk menelaah atau mencerna atau bahkan memberi masukan terhadap apa yang telah dijelaskan oleh teman dari kelompok ahli. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Kalau nggak ada kaca spion itu apa yang terjadi? Dia itu menjadi itu rawan terjadi kecelakaan. Kalau misalnya nggak kan di dalam supir itu kan ada kaca juga di tengah kan. Nah, terbayang nggak perbedaan antara mobil yang punya kaca tengah di dalam itu dengan truk atau mobil tangki atau kontainer yang nggak punya? Pernah dengar blank area tidak? Pernah kan? Nah, itulah bahayanya ketika kaca tengah itu tidak ada, sehingga dia tidak bisa melihat objek yang di belakang. Itulah kenapa kalau ada kecelakaan, yang disalahkan adalah pengguna yang menyalip. Karena mereka mobil yang tidak punya kaca di tengah itu, dia blank area, dia nggak tahu ada apa. Gitu, paham ya?
Jadi penggunaan kaca spion di mobil itu walaupun dia ada 3, ternyata tiga-tiga itunya itu menjadi mata untuk yang nyetir mobil. Gitu. Udah tahu ya perbandingannya ya. Kalau yang kontainer nggak ada kan? Kalau posisi sebelah, posisi awal, dia masih ada sudutnya, masih ada sisinya. Terus kalau yang scroll di belanjaan, dia ada gaya dorongnya. Jadi dia bisa berubah ke mana aja, dia bisa pindah berpindah tempat, tapi bentuknya tuh nggak berubah. Terus sama yang ini laci. Laci kalau misalnya kita dorong ke depan, nih, laci yang awalnya dia di dalam, terus kita tarik keluar, itu dia berubah posisi, tapi tetap di jalur yang sama. Ya bentuknya tuh masih sama, cuman posisinya aja yang beda. Contohnya seperti ini, kita berdiri ini kaca. Ya, kalau kita berdiri dekat, jadi lebih ngezoom kan. Nah, jadi terlihat ukurannya hampir sama-sama kita. Ketika kita menjauh, lebih kecil. Jadi sisa yang jarak ini seperti laci tadi, jarak dia. Gitu. Sama yang Sudah semua? Sudah. Ibu mau tanya tentang apa ya? Nah, gambar tadi yang ada danau, ada rumah, ada pohon, kan? Bayangan dari rumah dan pohon itu kan ada di atas permukaannya air. Nah, air di situ bersifat sebagai apa? Sifat air di situ biar bentuk si rumah dan pohon itu biar terlihat di atas air kalau kita lihat dari jauh. Sifatnya apa? Sifatnya sebagai apa? Cermin. Ya kan? Ketika ada cermin dipantulkan baru dia terlihat bentuknya gitu. Jadi cermin yang dimaksud dalam refleksi itu bukan hanya cermin dalam bentuk cermin betulan. Bisa jadi apa tadi? Lensa kacamata, genangan air, atau apa lagi? Yang serupa spion gitu kan. Contohnya kayak spion tadi, kenapa ya mobil yang ada spion 3, luar 2, 1 di dalam. Itu lebih mudah untuk melaju ketimbang mobil yang tidak ada spion tengah. Yang nggak ada spion tengah mobil kendaraan apa? Kontainer. Ya kan? Mobil minyak. Nggak ada kan? Nggak nampak ke belakang. Makanya ada istilah blink spot. Jadi dia nggak terlihat. Karena dia tidak punya kaca itu. Dan spion kiri kanan dia itu tidak bisa merefleksikan bayangan terlalu jauh. Karena mobilnya kan panjang. Dia hanya bisa terlihat setengah dari badan mobil. Disitulah ada istilah blink spot. Karena pengaruh refleksi pada kaca spion yang tidak maksimal. Gitu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada kira-kira yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Enggak. Kira-kira dijelaskan oleh teman kita bisa dipahami? Saya. Itu yang dijelaskan oleh teman-teman, sifatnya hanya menemukan wujud transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan perluasan dari materi translasi, rotasi, refleksi, itu materinya bisa kalau kita belajar itu ada pengembangan materi yang sangat dalam lagi. Sehingga kita akan tahu ketika gambar diperbesar, diperkecil itu berapa ukurannya atau bagaimana sifat pemantulan cahaya pada cermin sehingga bentuk bayangannya kenapa seolah-olah terbalik. Nah,
Itu akan kita dalami lagi pada pertemuan selanjutnya. Begitu. Nah, sebelum kita memulai, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan? Kira-kira dari translasi dulu. Apa hubungannya atau apa perbedaan translasi dibandingkan dengan ketiga yang lain? Siapa yang berani mencoba? Beda translasi dengan rotasi itu apa ya? Atau bandingkannya dua dulu. Translasi dengan rotasi bedanya apa ya? Siapa yang berani mencoba? Ayo, nggak apa-apa. Kita sedang belajar, tidak perlu takut salah. Silakan Mahira. Yang sama dari Hmm. kalau misalnya ada Hmm. Oh, luar biasa. Mahira bisa mengambil contoh. Di satu objek itu bisa diterapkan dua transformasi. Ya, contohnya di troli. Di bannya itu atau di apa namanya karet yang di bawahnya itu untuk menggerakkan itu menganut rotasi ya. Sedangkan untuk perubahan posisinya itu ada di refleksi ya. Begitu luar biasa Mahira. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Mau coba lagi membandingkan antara dua atau lebih? Di mana lagi? Ya, Zakiah mau coba? Boleh. Silakan. Dilatasi dengan pas foto. Hmm. Oke. Jadi ukurannya sama semua ya, perbandingannya sama ya, nggak matanya besar sebelah gitu ya, hidungnya besar sebelah, enggak ya. Jadi walaupun diperbesar atau diperkecil, tapi perbandingan antara setiap wujudnya tidak berubah. Ada lagi, sudah rotasi, sudah translasi, sudah dilatasi tadi ya. Refleksi tadi udah, yang belum apa? Translasi tadi sudah ya. Refleksi yang belum. Oke? Refleksi? Apa refleksi tadi, Nak? Apa arti refleksi? Refleksi pencerminan bukan? Iya. Selain dari cermin, apa lagi contohnya? Genangan air. Kenapa dengan genangan air? Hmm. jadi cahaya dari satu objek itu bisa memantul ke genangan itu. Jadi membentuk bayangan dari objek yang dipantulkan, gitu ya. Oke, baik. Eh, Alhamdulillah luar biasa. Berarti anak-anak ibu sudah bisa merangkum atau bisa menemukan perbedaan antara keempat tadi ya. Ada rotasi, dilatasi, refleksi, dan translasi. Dan ini penting untuk kita ketahui biar nanti sepulang dari sekolah ketika ada temuan di lapangan kalian sudah tahu itu apa. Ketika bercermin sudah lagi tidak hanya sekedar berhias. Ketika berkunjung ke danau tidak lagi hanya menikmati pemandangan, tapi sudah ada keilmuan yang kalian dapatkan dari situ. Oh, ini dia. Apalagi mau field trip ya, ke Takengon ya. Ya, nanti waktu di Uning jangan cuma lihat air air apa namanya? Air sungainya aja. Oh, ini sedang ada refleksi di atas genangan air. Terus waktu foto di danau nggak lagi cuma lihat ala Swiss, tapi lihat pantulan gunung yang timbul di atas permukaan air danau. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak. Paham semua? Baik, luar biasa. Hmm, Oke, sebelum itu kita ice breaking lagi mau? Oke, baik, kita ice breaking lagi. Dengan ice breaking yang sama, mudah-mudahan kecepatannya semakin sigap ya. Ini snacknya lain lagi. Siapa cepat dia dapat. Nah, ini pasti ada yang dapat lebih dari satu. Oh. Oke, seperti tadi instruksinya apa? Oke, baik. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3, boom. Clap, clap, clap. Jauh-jauh, jauh-jauh, nggak boleh dekat-dekat. Nggak apa masa di atas. Jauh ya. Clap, boom, boom, clap, boom, clap, boom. Ini semakin dekat tuh. Clap, boom, clap, boom, 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 clap, 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 boom, clap, boom, clap, boom, boom, clap, boom, clap, clap, boom, 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 clap, boom, 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 cheese. Ada yang nggak dapat sama sekali? Ada yang nggak dapat sama sekali? Ima nggak dapat? Nggak dapat juga? Ada yang double ya di situ ya? Wah. Baik, terima kasih untuk ice breaking hari ini. Oke, sekarang kita mau coba mau coba apa? Siapa yang tahu? Ye apa? Ayo sambil menunggu silakan di sharing atau diskusikan dulu yang sudah kita pelajari tadi.
Oke, kita akan sedikit bermain, tapi kita sedang berefleksi nih, ya. Kita akan berefleksi terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Ya, kira-kira bentuknya seperti apa? Sebelum itu silahkan difikirkan dulu karena ini hanya ada 5 pertanyaan. Coba diulang kaji dulu apa yang sudah dipelajari dari yang tadi dengan yang sebelum kita melakukan refleksi. Oke, nah tadi kan di awal tadi Ibu udah sempat menyampaikan kalian ada beberapa pertanyaan. Siapa yang masih ingat pertanyaannya? Siapa yang masih ingat pertanyaannya? Ayo. Siapa yang masih ingat pertanyaan tadi kan Ibu ada sampaikan bagaimana konsep refleksi yang terjadi pada cermin? Oh, siapa yang bisa menjawab? Atau kita minta ke kelompok pencerminan atau istilahnya refleksi untuk yang kelompok ahli tadi untuk presentasi ke depan terkait dengan ada 4 masalah kontekstual yang tadi sudah dibahas di dalam kelompok ahli. Silakan, boleh yang mewakili ke depan menceritakan apa yang sudah didapat dari masalah kontekstual yang sedang dibedah tadi. Boleh, silakan di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah beberapa contoh melakukan refleksi pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertamanya ada contohnya itu yang di kamar cermin kamar mandi. Oke, ketika kita bercermin di kamar mandi, gambar yang kita lihat adalah bagaimana refleksi dari diri kita. Nah, pemantulan suatu objek itu yang tidak berubah bentuknya tetapi berubah arah suatu objek tersebut dan dinamakan refleksi. Jadi kalau kita bercermin itu, kita tuh tetap sama objeknya, tapi arahnya itu yang berubah. Contohnya gimana arahnya berubah? Misalnya nih, kakak, ini ada cermin. Ini ada cermin di tengah. Ece-ecenya ibu adalah pantulan dari kakak. Yang berubah apanya? Misal mata kiri, jadinya tuh kayak mata kanan. Atau misal kita kalau lebih maju tuh arahnya tuh berubahnya kok kita tuh kelihatan kayak lebih besar. Kalau kita mundur tuh kita jadi lebih kecil kayak itu. Tapi aslinya tuh kita nggak berubah, tetap sama bentuknya. Ya, kebayang tidak? Kebayang. Ada yang mau kasih masukan? Ya, karena Ibu tanya, misalnya kan tadi Kak ini kita kan bercermin nih, ini ada cermin di tengah kan. Kakak arahnya begini, kenapa bayangan kakak arahnya tidak begini? Hah? Karena yang dipantulkan cahayanya adalah dari depan, tapi tidak dari belakang. Kebayang nggak? Kalau kayak gini bentuknya, lari nggak kalian dari cermin? Lari nggak? Lari ya? Udah lain itu ya. Gitu ya. Paham, bisa dipahami ya? Ayo kita kasihkan aplaus untuk teman kita. Oke, ada lagi? Ada 3 kelompok lagi nih. Ayo silakan berikan atau jelaskan, presentasikan satu contoh terbaik di penerapan kehidupan sehari-hari. Silakan. Mahira, mau coba? Ada lagi? Ya, silakan. Dari kelompok ahli apa?
dilatasi. Silakan Amira. Jadi dilatasi ini adalah perubahan ukuran dari suatu benda dari besar atau lebih kecil tanpa menghilangkan proporsi. Jadi contohnya ini saat kita memperbesar atau memperkecil foto di ponsel, ukuran gambarnya bisa berubah, namun proporsi gambar tetap sama. Contohnya ketika kita memperbesar foto selfie kita, maka ukuran wajah kita berubah menjadi besar atau menjadi kecil. Tetapi struktur wajah kita itu, contohnya misal hidung atau mata, tidak akan berubah menjadi lebih lonjong atau lebih bulat dari aslinya. Ya. Kecuali terlalu ditarik ya. Oke. Contoh lain Kakak Amira? Contohnya adalah peta. Di peta. Oke, bagaimana di peta itu? Contohnya misalnya, jika perbandingan sungai dan gunung pada peta adalah 2:3, maka perbandingannya pada peta besar yang 5 kali lebih besar dari peta kecil tersebut adalah menjadi 10:15 karena 2 kali 5, 3 kali 5, jadi 10:15. Jadi sungainya itu tidak akan lebih panjang dari gunung ataupun lebih kecil, tetap sama dengan ukuran wilayah asli. Iya. Nggak kayak gambar kita masa masih TK ya. Sungainya lebih besar dari gunungnya gini gitu kan. Jadi kalau versi kita yang sudah SMP ini ketika menggambar peta atau membuat maket sudah proporsinya sudah harus sama ya. Perbandingannya sudah harus sama. Begitu. Ayo kita berikan teplos untuk Kak Amira. Ada lagi? Ada lagi? Iya, silakan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok ahli apa? Translasi. Translasi. Baik, silakan. Translasi adalah pergeseran benda tanpa mengubah bentuk bendanya. Contohnya tuh kayak mendorong troli belanja. Troli yang diberikan gaya dorong dapat berpindah tempat namun bukan tak sama. Bisa diperjelas itu kayak gini. Kita waktu belanja kan mendorong troli itu ke tempat lain. Tapi benda itu masih sama, troli. Cuma posisinya ada berubah. Kecuali isinya ditambah ya, Kak. Iya. Posisi dompetnya juga. Isi dompetnya ya, Kak. Terus? Contoh yang kedua itu ada memarkir mobil. Saat kita sampai rumah kan mobil kita tuh masih di halaman. Kita akan memarkirnya ke garasi. Mobil itu kan berpindah, tapi bentuknya masih sama. Mobil. Oke. Iya, jadi kalau bannya belok, bentuk bodi mobilnya nggak bengkok gitu ya. Kakak telat kali sadarnya. Oke, kebayang ya. Jadi yang berputar itu bannya, sedangkan bodi mobilnya nggak mungkin bengkok gitu kan. Gitu ya Kak maksudnya ya? Iya, oke. Ada lagi? Siapa yang mau bertanya? Ini mau tunjuk tangan. Muza. Ada yang mau menambahkan atau sedikit mengkoreksi atau udah applause? Sudah? Mana jempolnya? Iya. Terima kasih Kakak. Oke. Baik, kira-kira tadi kita ada belajar berapa materi? 4 atau 5? 4 atau 5? 4 atau 5? 5 atau 4? Yang pertama apa? Iya, transformasi. Di transformasi itu ada apa aja? Oke. Yang kedua apa? Dilatasi boleh. Apa dilatasi? Perubahan ukuran. Iya, contohnya tadi peta ya. Kemudian
Apa tadi? Rotasi. Itu adalah perputaran. Kemudian ada translasi. Itu apa? Pergeseran. Yang terakhir ada refleksi. Itu adalah pencerminan. Baik, luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan masuk ke refleksi dan kita akan melakukan refleksi sama-sama. Ya, tapi berhubung Ibu hanya membuat 5 pertanyaan, jadi siapa yang cepat? Aduh, 5 pertanyaan, maunya ada 5 hadiah. Tapi Ibu hanya punya 3 nih. 2 lagi di luar sekelas ya. Oke, siapa yang berani? Yang pertama, siapa yang mau mencoba? Kita refleksi sama-sama. Tadi kita sudah sempat mengulang. Mudah-mudahan masih ingat. Ada yang mau mencoba? Ada? Iya, silakan kakak. Bangun kakak, silakan klik mau kotak yang berapa di sini. Kemudian lihat apa yang muncul dan jawab. Oh, dilatasi. Sesuai dengan yang diharapkan? Sesuai. Apa itu dilatasi, kakak? Dilatasi adalah perubahan ukuran pada satu objek tanpa mengubah bentuk dan objek tersebut. Benar? Nah, silakan dipilih salah satunya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau coba? Jangan lihat cuma 2 lagi. Ayo, ada lagi? Silakan. Silakan. Oke, silakan. Maju terus. Tadi udah bisa semua, majunya nggak berani. Ayo, mudah-mudahan yang maju yang belum dapat. Ya, mudah-mudahan yang maju yang belum dapat. Yang belum dapat tadi siapa? Ima sama Muza. Ayo, 2 lagi. Silakan Ima. Malu-malu tapi mau Ima ini. Klik lagi sekali lagi. Mana ya? Oke. Refleksi. Apa itu refleksi, Ima? Bentar. Refleksi adalah perubahan refleksi dari bentuk kita sendiri. Misalnya kayak cermin. Kita tuh kalau kita makin dekat tuh makin di cermin itu makin besar, kalau bentuk jauh tuh makin kecil. Kalau kita bercermin itu yang berubah nggak ada yang berubah dari bentuk tubuh kita, tapi di cermin itu terjadi refleksi kita kayak mata kanan jadi kayak di cermin itu kayak mata kiri. Berarti refleksi itu sama dengan pencerminan. Benar? Benar. Aplaus untuk Ima. Silakan Ima. Dipilih walaupun sama. Ayo Moza. Nah, ini nembak nih. Ayo Moza. Biar dapat juga. Silakan Moza dipilih. Moza yang mau yang mana? Klik dulu. Klik aja. Oke. Mana ya?
Awas, Bum. Awas, Bum. Iya. Apa itu translasi? Mm-mm. Ah, Pergeseran suatu benda tanpa berubah. ya, betul. Tuh. Apakah sesuai dengan diharapkan? Sesuai. Terima kasih, Moza. Ayo dua lagi. Dua lagi, ayo. Yang dapat 2 snack, maju dong. Maju dong, yang dapat 2 snack. Ayo. Apa ya, 2 lagi. Yang belum muncul apa? Yang belum keluar apa? Sama rotasi. Ayo. Mahira kayaknya ancang auranya mau maju. Oh ya, silakan. Iya. Silakan. Apakah itu transformasi? Transformasi adalah perpindahan suatu objek tanpa memproduksi. Betul. Baik. Terima kasih Kakak. Hadiahnya nanti ya, Nak ya. Ayo silakan. Cuk Siti mau maju. Gak ada pilihan. Oke. Perputasi ini adalah perputaran suatu objek Hmm. tanpa memproduksi. Iya, perputaran suatu objek tanpa merubah bentuk aslinya. Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Kakak. Oh, dapat laptop. Hadiahnya laptop ya. Oke, baik. Tadi waktu yang Ibu tanya pertanyaan tadi sudah terjawab belum ya? Yang tentang memindahkan buku sudah ya? Sudah. Terus yang proyektor memperbesar atau memperkecil bayangan dengan cara apa? Menggeser atau menjauhkan atau mendekatkan? Ah, bisa juga. Apanya yang digeser ini? Digeser kemana? Tombolnya. Kita coba tes apakah tombolnya. Tombolnya ya? Iya. Ini yang mana? Yang ini? Yang ini? Jadi apa? Kalau ini? Buram. Ini? Besar. Berarti pemanfaatannya juga ada di dalam barang-barang di sekeliling kita tanpa kita sadari. Terus di HP ya, di HP masing-masing ketika mau foto ada zoomnya ya, ya kan? Ada 0,5-nya kan? Nah, itu adalah contoh-contoh pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ke depan ketika kita lebih mendalami lagi dari masing-masing tadi itu, bakalan stres nggak ya? Enggak ya, karena kita harus tahu dulu pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa. Gitu ya, Nak ya. Baik, anak-anak semuanya. Sebelum kita masuk di sesi akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak. Kalau dikasih latihan kira-kira bisa nggak ya seperti TP tadi tujuan pembelajaran kita minimal 90? Minimal apa? 90% apa? Benar. Gitu. Ya, baik.
Kemudian Ustazah, Ibu mau ngajak kalian untuk memberikan contoh tadi kan setelah kelompok ahli berakhir itu ada eksperimen ringan, ya kan? Coba satu perwakilan kelompok, masing-masing kelompok mencontohkan eksperimen ringan yang sudah kalian lakukan tadi. Ayo. Coba tadi sepertinya menarik yang masing-masing kelompok dengan apa yang ada di sekeliling sendiri. Translasi coba tadi apa? Mana kelompok ahli translasi? Kelompok ahli translasi? Ya, gimana tadi Mahira? Eksperimen ringan yang dilakukan? Coba bangun Mahira, dicontohkan. Hmm. Ya, silakan. Boleh pakai kertas yang ada di atas ini. Misal, jadi ini di sini dia kalau misalnya ditranslasi tapi dia tidak mengubah bentuk aslinya, jadi tetap sama. Iya, dia nggak, kalau buku nggak akan jadi pulpen, gitu kan? Atau kalau snack nggak akan jadi minuman, gitu. Ya, ya. Terima kasih Mahira. Ayo, yang lain, yang lain. Tadi ada yang rotasi. Kelompok rotasi tadi bereksperimen dengan botol minuman. Coba dijelaskan. Silakan Naura. Iya, jadi kelompok rotasi bereksperimen dengan minuman. Botol minuman. Silakan. Ini diumpamakan sebagai matahari. Ini diumpamakan sebagai bumi. Jika bumi ini berputar mengelilingi matahari, semakin dekat bumi dengan matahari, maka semakin banyak cahaya yang diterima oleh bumi. Maka akan terjadinya siang atau pagi. Semakin jauh bumi dengan matahari, maka sedikit pula cahaya yang diterima oleh bumi. Maka akan terjadinya malam dan sore. Oke, baik. Ini kira-kira masuk materi apa ya? Mapel apa ya? Fisika. Jadi sudah mengkolaborasikan antara mapel ya. Ternyata di fisika ada rotasi, tidak cuma di matematika. Kita berikan aplaus untuk Naura. Terima kasih Naura. Oke, baik. Terima kasih atas hari ini dan insya Allah akan ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Boleh dikerjakan sepulang sekolah dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Soalnya nanti akan Ibu unggah di dalam Google Classroom. Silahkan di-download dan silahkan diselesaikan tugasnya dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Tugas yang diberikan sifatnya sudah tugas individu, bukan lagi tugas kelompok. Ya, baik. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan membawa keberkahan untuk kita dan juga untuk kehidupan kita di masyarakat. Ibu akhiri, anak-anak Ibu, bahwa kita akan masuk ke materi berikutnya, tapi kita tidak lagi membedah keempat tadi, kita akan membedah satu persatu, ya, agar pemahaman konsep yang kalian dapat lebih utuh lagi, begitu ya. Dan seperti tadi bahwa semua ilmu yang kita dapatkan di sekolah, implementasinya itu di kehidupan sehari-hari. Jadi yang selama ini kita dapatkan bukan hanya sekedar omong kosong atau hanya hafalan saja. Baik, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sama Allah. Mudah-mudahan ya Allah berkahi semua ilmu yang kita dapatkan hari ini dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf jika dalam perjalanan ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima Wah. Ye. Terima kasih juga untuk kerjasamanya hari ini ya.